utusan untuk mengkhabarkan kemenangan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan tidak lupa pula Muawiyah mengirimkan al-khumus, 1/5 dari rampasan perang, diberikan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk dibagi-bagikan. Nah, ini adalah akhir pertempuran Al-Qaisariyah. Ya, otomatis ketika Al-Qaisariyah ini berhasil dikuasai, tinggal Baitul Maqdis saja ya. Tinggal Baitul Maqdis saja yang tersisa. Dan ini nanti kita akan sendirikan ya penaklukan Baitul Maqdis ya tidak lama setelah pertempuran Qaisariyah. Satu hal yang menarik terjadi tidak lama setelah itu ya, setelah mayoritas negeri Syam itu berhasil dikuasai oleh kaum muslimin, maka tentu negeri Syam menjadi suatu tempat yang tidak lagi aman bagi Kaisar Romawi untuk ditinggali. Ya, kalau dahulu dia sempat tinggal di negeri Syam, ya karena memang tidak ada ancaman. Ya, maka negeri Syam ini menjadi negeri yang nyaman untuk dia tinggali. Namun setelah negeri Syam jatuh ke tangan kaum muslimin, maka Kaisar Heraklius ya meninggalkan negeri Syam, kembali ke negeri Romawi. Ya, negeri Romawi yang dimaksud ketika itu sekarang menjadi wilayah Turki, karena ibu kota Romawi ketika itu berada di kota Konstantinopel yang sekarang menjadi kota Istanbul, menjadi bagian lebih tepatnya. Kalau Istanbul itu kota yang sangat besar, ya maka Konstantinopel itu menjadi bagian dari kota Istanbul sekarang. Atau harus bisa bedakan ya antara Romawi yang dihadapi oleh pasukan kaum muslimin sekarang dengan Romawi zaman dahulu. Kalau Romawi zaman dahulu atau Romawi di awal peradaban mereka, ya mereka berasal dari Italia, dari kota Roma. Ya, berasal dari kota Roma. Namun kemudian berkembanglah mereka sampai kemudian Romawi itu terbagi menjadi 2, Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Timur ini yang disebut oleh sejarawan Eropa dengan Bizantin. Ya, dengan kerajaan atau kekaisaran Bizantin. Nah, inilah yang dihadapi oleh kaum muslimin. Adapun Romawi Barat ya mengalami keruntuhan. Sehingga Romawi Timur inilah yang kaisarnya bernama Heraklius. Ya, awalnya dia berada di negeri Syam, namun ketika satu persatu wilayah di negeri Syam berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin, mau tidak mau dia harus pergi meninggalkan negeri Syam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan, wa fi hadhihi sanah ya taqahqara Hiraklu bi junudihi wartahala an biladi Syam ila biladi Rum. Di tahun ini juga, ini pada tahun 15 Hijriyah, pasukan Heraklius mulai mundur bersama pasukannya. Kemudian dia pun pindah meninggalkan negeri Syam ke negeri Rum, ya, ke negeri Romawi. Hakadha dzakarahu Ibnu Jarir an Muhammad ibn Ishaq. Demikianlah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir, yang beliau meriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq, qala wa qala Saifun. Ya, Muhammad bin Ishaq mengatakan dari Saif bin Umar, kana dzalika fi sanati 16. Ya, keluarnya Heraklius dari negeri Syam ini terjadi pada tahun 16 Hijriyah. Jadi bisa jadi dia mulai keluar atau mulai mundurnya itu tahun 15 Hijriyah sampai kemudian dia keluar dari negeri Syam pada tahun 16 Hijriyah. Kemudian ada kisah yang menyedihkan tentu bagi Heraklius ya. Qalu wa kana Heraklu kullama hajja ila Baitul Maqdis wa kharaja minha yaqul. Mereka mengatakan bahwa dahulu Heraklius ini dia punya kebiasaan ketika dia menunaikan ibadah haji ke Baitul Maqdis. Maksud ibadah haji di sini adalah ziarah ya. Dan ibadah hajinya tentunya berbeda dengan ibadah hajinya kaum muslimin. Ya, ada tawaf, ada sa'i, ada wukuf di Arafah, beda ya. Mereka adalah orang-orang Nasrani ya, lebih kepada ziarah ya, ziarah ke Baitul Maqdis. Ya, ziarah ke Bethlehem. Maka setiap kali dia melakukan ziarah ke Baitul Maqdis,
Kemudian setelah selesai dia melakukan ibadah hajinya, kharaja minha yaqul. Ya, dia keluar dari Baitul Maqdis kemudian mengatakan, "Alaikissalam ya Suriah." Ya. Keselamatan atasmu wahai Suriah. Karena orang-orang Romawi menyebut wilayah Syam itu dengan Suriah. Ya. Keselamatan atasmu wahai Suriah. Taslima muwaddi'in lam yakdi minki wataran wa huwa a'idun. Maksud alaihi salam di sini selamat tinggal ya. Selamat tinggal wahai Suriah. Dan ini merupakan taslima muwaddi'in, salam perpisahan. Salam dari orang yang berpamitan, lam yakdi minki wataran, yang belum memuaskan harapannya. Maksudnya seseorang yang belum, apa bahasa yang lebih tepatnya, memuaskan kerinduannya. Ya, artinya Herakles mengatakan kepada Baitul Maqdis, saya ini sebenarnya masih ingin tinggal di sini, belum puas. Tapi saya harus meninggalkanmu wahai Baitul Maqdis. Wa huwa a'idun, dan salam dari orang yang akan kembali. Ya. Jadi Heraklius itu setiap kali dia akan meninggalkan Baitul Maqdis, dia mengatakan, saya belum puas untuk tinggal, menghabiskan waktu bersamamu wahai Baitul Maqdis. Ya, maka inilah salam perpisahan dariku, dan ini merupakan salam dari orang yang akan kembali. Ya, jadi dia akan kembali ke Baitul Maqdis. Inilah yang diucapkan oleh Herakles ya, setiap kali dia meninggalkan Baitul Maqdis. Saya akan kembali, saya akan kembali, saya akan kembali. Namun setelah kaum muslimin berhasil menaklukkan mayoritas wilayah negeri Syam, dia pun pergi meninggalkan negeri Syam. Falamma azama ala rahil minasyam wa balagha roha talaba min ahliha in yashabuhu ila Rum. Maka ketika dia berjalan meninggalkan negeri Syam, ya, sampai ke satu tempat yang bernama Ar-Roha, dia pun meminta agar orang-orang yang mengantarkannya, jadi beliau itu diantarkan, Heraklius itu diantarkan sampai ke perbatasan negeri Syam. Dia meminta agar orang-orang yang mengantarkannya itu ikut untuk pergi bersama dia ke negeri Romawi. Ya. Faqalu inna baqa'ana hahuna anfa laka min rahilina ma'ak. Tapi orang-orang itu mengatakan, wahai Kaisar, sesungguhnya keberadaan kami di sini ini akan lebih bermanfaat bagimu daripada kami mengikutimu ke Romawi. Artinya biarkan kami mempertahankan wilayah ini dari serangan kaum muslimin. Engkau pergi saja. Ya, keberadaan kami di sini ini lebih bermanfaat untukmu daripada kami mengikutimu ke negeri Romawi. Fatarokahum, maka kemudian Heraklius pun meninggalkan pengikut-pengikutnya. Jadi pengikutnya tetap berada di negeri Syam menghadapi kaum muslimin, adapun dia kembali ke negeri Romawi. Ya. Nah, kemudian terjadilah ya salam perpisahan yang cukup menyedihkan ya. Dia sudah berada lama di sana ya. Romawi itu menguasai daerah Syam itu sudah berabad-abad ya. Nah, dulu Palestina itu kalau saya tidak salah jadi satu provinsi, namanya provinsi Yudea. Ya, provinsi Yudea. Itu berada di bawah pemerintahan orang-orang Romawi. Ketika Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya beliau diutus di provinsi Yudea. Ketika itu Yudea berada di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Ya, tapi itu semua tidak bertahan. Akhirnya orang Romawi harus meninggalkan negeri Syam. Nah, ketika sampai di suatu tempat yang bernama Syamshan, ya, falamma wasala ila Syamshan, nah ini Syamshan, coba ditampilkan, jazakallah khairan. Bukan Samson ya, Samson beda lagi. Itu daerah Syamshan itu sekarang masih ada daerah yang berada di daerah Turki, ya, berbatasan dengan Suriah ya. Jadi perbatasan antara Suriah dengan Turki. Ya, dan dia terletak di tepi Sungai Efrat. Ya, terletak di tepi Sungai Efrat. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Falamma wasala ila Syamshan wa ala syarafi hunalik, ya, iltafata ila nahwi Baitul Maqdis." Ketika